Yang namanya pakai sunscreen ketika skincare rutin pagi emang bener-bener nggak boleh di skip deh Biris. Karena sunscreen lah yang dapat memberikan perlindungan pada kulit dari paparan sinar UVA dan UVB dari sinar matahari. Sayangnya ternyata masih banyak orang yang nggak pakai sunscreen karena alasannya bikin kulit jadi kusam. Kondisi ini paling sering terjadi pada kulit wajah yang tipenya berminyak. Tapi ada juga yang tipe kulitnya kombinasi atau bahkan kering juga mengalami kondisi kulit kusam setelah menggunakan sunscreen. Nih dia jadi curiga, jangan-jangan ada yang salah nih dari cara pakai sunscreennya sampai bisa bikin kulit muka jadi kusam. So, di video kali ini dia udah rangkum beberapa kesalahan yang biasa dilakukan ketika pakai sunscreen dan berakibat bikin kulit kusam. Tonton videonya sampai akhir ya, Biris. Ketika melakukan skincare rutin pagi, sebaiknya kamu dalam keadaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Menggunakan skincare dalam keadaan yang terburu-buru akan membuat produk tidak teraplikasikan dengan baik dan merata, sehingga nggak seluruh bagian wajah akan mendapat manfaat dari skincare tersebut. Apalagi untuk penggunaan sunscreen. Kalau kamu pakai sunscreennya buru-buru, berisiko banget nggak seluruh area wajah akan mendapat perlindungan dari sinar matahari. Bagian yang nggak tercover sunscreen itulah yang akan lebih cepat terlihat kusam dan gelap. Area wajah seperti kelopak mata, leher, dan bagian belakang telinga adalah bagian yang paling sering dilewatkan ketika menggunakan sunscreen. Padahal kelopak mata adalah salah satu bagian wajah yang rentan terhadap kanker kulit loh, Biris. Oh iya, perlu diingat juga nih Biris, setiap produk skincare butuh waktu untuk bekerja dan meresap sempurna ke dalam kulit. Sunscreen butuh waktu 20-30 menit untuk meresap sempurna ke dalam kulit. Kalau baru 10 menit pakai sunscreen lalu kamu udah langsung pergi, sunscreen belum meresap dan bekerja dengan efektif. Jadi kayak percuma deh pakai sunscreen karena kulit bakalan terbakar sinar matahari. Sunscreen yang dijual di pasaran tersedia dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa lotion, krim, gel, bahkan juga udah mulai ada yang berbentuk spray loh. Nah, kamu disarankan untuk menggunakan sunscreen yang paling nyaman digunakan sesuai dengan jenis kulitmu. Agak mirip dalam hal pemilihan moisturizer ya, Biris. Kalau kamu punya jenis kulit yang kering, sunscreen dengan tekstur krim, lotion, gel, dan spray bisa jadi pilihan karena akan terasa nyaman di kulit wajah. Tapi untuk kamu yang tipe kulit wajahnya berminyak, akan lebih nyaman pakai sunscreen yang teksturnya gel atau spray ya. Ketika memilih sunscreen yang tidak sesuai dengan jenis kulitmu, berisiko banget untuk bikin kulit terlihat kusam. Makanya banyak orang yang akhirnya jadi malas pakai sunscreen. Padahal kan penting banget pakai sunscreen setiap hari, baik di dalam ruangan maupun ketika pergi keluar rumah. Untuk jumlahnya sendiri, kamu cukup menggunakan sebanyak 2 jari tanganmu ya, Biris. Itu udah cukup kok untuk mengcover seluruh area wajah, leher, sampai telinga. Sebelum ini dia lanjut kasih tahu kesalahan pakai sunscreen berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Hal paling krusial ketika membeli produk skincare maupun makeup termasuk sunscreen adalah memperhatikan kandungannya. Selain melihat angka SPF dan berapa jumlah kandungan PA-nya, perhatikan juga kandungan seperti broad spectrum yang mampu melindungi kulit dari bahaya UVA yang berdampak pada timbulnya masalah penuaan pada kulit. Kulit yang mengalami penuaan dini akan terlihat lebih kusam dibandingkan yang masih sehat dan terawat. Perhatikan apakah sunscreen kamu mengandung kandungan seperti titanium dioxide, avobenzone, octocirlan. Kalau iya, artinya kamu memilih produk sunscreen yang bagus. Dalam website L'Oréal Paris Indonesia disebutkan bahwa titanium dioxide mampu memberikan perlindungan dengan cepat dan tahan lama loh. Selain itu, sunscreen yang memiliki kandungan ini tidak menyebabkan white cast, tidak memicu komedo, dan cocok digunakan oleh kulit sensitif karena formulanya yang lembut. Kalau untuk kandungan avobenzone, ia adalah senyawa organik yang dikenal memiliki kemampuan dan sifat yang stabil dalam menyerap sinar UVA. Kandungan yang dikenal juga dengan nama terapetali dan dicampur sulfonic acid. Cara kerjanya adalah dengan menyerap dan menangkal radiasi sinar UVA, lalu melepaskannya sebagai panas yang tidak berbahaya. Terakhir, octocirlan merupakan sun filter organik yang bekerja dengan cara menyerap radiasi sinar UVB yang memiliki energi radiasi lebih tinggi dari sinar UVA. Fungsi dari kandungan ini adalah untuk menstabilkan kinerja dari avobenzone untuk memblokir sinar UVA dan UVB sehingga sunscreen dapat memberikan perlindungan yang optimal. Ini dia kesalahan terakhir yang biasa dilakukan ketika pakai sunscreen dan bikin muka jadi kusam. Kalau gitu sampai sini dulu ya videonya, and see you on the next video. Cobalah! Selain produk sunscreen, memang beberapa produk makeup memang ada yang mengandung SPF juga. Tapi ternyata walaupun kamu menggunakan jenis makeup ini, kamu tetap harus menggunakan produk sunscreen secara terpisah. Alasannya karena kandungan SPF dalam makeup akan lebih cepat luntur bersamaan dengan lunturnya makeup. Gak heran kalau makeup kamu sudah pudar, maka wajahmu akan terlihat kusam karena perlindungan kulit dari sinar matahari juga sudah luntur. Ditambah lagi sebenarnya makeup yang mengandung SPF belum tentu mengandung PA yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UVA yang
yang berisiko memicu penuaan dini pada kulit. Padahal SPF dan PA sama-sama berperan penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Makanya, walaupun kamu pakai makeup yang ada kandungan SPF-nya sekalipun, kamu belum mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk kulitmu.